Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya dulur, ini kita ketemu lagi dengan harapan dan doa saya kepada panjenengan semuanya. Semoga diberi kesehatan dan fisik yang sehat, semangat yang luar biasa, sehingga semuanya sukses selalu ya. Itu harapan kami dan kita semua. Oke. Terima kasih telah menonton video ini ya. Saya awali dengan ini keluruan jago-jago ya, jago-jago yang memang keluruknya ini besar dan panjang ya. Tentunya kalau kepo nanti kita akan bahas sendirilah ya. Sekarang ini kan mengenai pakan barokah ya, itu pakan murah meriah yang memasuki edisi ke-9 ya. Memang ya, kita lihat sekarang prosesnya sudah semakin, atau kemarin standarisasi sudah kita bahas. Pada edisi 9 ini nanti kita akan update ya, bagaimana pengetahuan kita tentang semua yang sudah kita alami itu untuk mencapai hasil yang tentunya lebih baik. Ayam-ayamnya semua bertelur dengan rutin ya, tanpa berhenti ya, tidak kena penyakit. Terus ayam itu tahan terhadap penyakit karena dia bisa kita tumbuhkan imun untuk menolak penyakit itu ya. Terus yang berikutnya juga kesehatan ayam, bagaimana tahapan-tahapannya untuk pertama dengan membuat suatu pakan yang murah ini ya, terus kemudian perawatannya, terus itu ya. Jadi banyak juga peternak yang sudah banyak mesti memikirkan ini, efisiensi ini ya. Karena apa? Keuntungannya akan dicapai bila dia nanti dari sisi pakannya ini bisa lebih efisiensi. Nah, ini pertimbangan utama juga, pakan itu jangan sampai ada mengandung resiko, ada suatu kecampuran yang tidak baik. Maka target nutrisi dan ke pakan yang bermutu ya, bernutrisi dan bermutu itu biasanya yang dicari gitu. Nah, ini ada yang tidak mau beresiko memakai pakan komersial pabrikan dicampur dengan beberapa bahan pemekaran lainnya supaya nilainya itu turun lah, harganya itu nilainya turun persatuannya itu ya. Tapi jangan lupa ini biasanya tetap masih kurang pas ya, karena nutrisi yang dari pabrikan itu sudah standar itu ya. Itu intinya tuh, kalau mau mencoba-coba ini saya pesan jangan mengorbankan kualitas nutrisi demi menghemat biaya, itu jangan. Nah, ini demi menghemat biaya nyampur trial and error sakarpe gitu, atau mungkin dari katanya pengalaman si A si B. Karena apa? Itu situasinya kan harus disamakan, sumber-sumbernya juga harus dilihat gitu ya. Nah, pemikiran biaya ini kan wajar gitu ya, dan baik. Namun diingat ya, membuat pakan yang bernutrisi itu tidak mudah, banyak faktor yang terjadi gitu. Nah, maka nanti akan saya sebutkan faktor-faktornya apa saja yang terjadi itu. Kita anu dulu, kita agak mulai kan ini kan kenapa kok saya itu bisa berbicara ini, karena memang kita mulainya dari UMKM, dari skalanya itu, skala UMKM itu kan kecil gitu ya, mikro gitu ya. Nah, ini dengan kondisi skala mikro ini dan dibantu teman-teman semuanya satu tim ini, maka banyak yang kita dapatkan. Nah, kita mau sharing di sini ya toh. Nah, supaya apa? Supaya kalau ini berhasil, semua masyarakat itu bisa menikmati, insya Allah. Dengan nanti yang kita sampaikan itu ada sebuah niatan-niatan untuk apa ya, minimal menambah hasil sedikit-sedikit
setiap bulan itu dengan kerja yang ini nanti kalau sudah jadi itu ringan gitu ya, nanti tinggal merawat aja. Nah oke ya. Nah tapi gini dulur semuanya, ini saya hanya sampaikan bahwa tahapan-tahapan ya, meskipun tadi kecil itu kan ada sebuah hikmah gitu. Hikmahnya itu apa ya, saya singkat aja, P3. Ini bukan politik ya, tapi P-nya pertama itu penggerak ya, terus ada penggerak, yang P kedua pengelola, dan P ketiganya pendukung. Ya nanti kalau sampai mau lebih banyak PP lagi ya, seperti pemasarannya dan seterusnya gitu ya. Tapi kita ambil dulu P3 ya, karena penggerak itu penting ya, ini satu-satunya. Penggerak itu mulai dari timbulnya ide, pengetahuan dasar-dasar yang dimiliki, dan dia memiliki logika berimajinasi serta ya permodalan gitu ya. Nah terus ya pengelolaan itu ya, di sini mulai dari nanti dari apa, mesin-mesin dari apa pengelolaannya itu kita fokuskan nanti ke sistem gitu. Karena semuanya harus bisa terkontrol, termonitor dengan baik, mulai dari pengamatan itu sampai produksi nanti. Terus berikutnya juga pendukung penting, timnya kayak opo, SDM-nya harus solid ya, harus bisa diarahkan. Terus ada sebuah namanya tim, itu ada sebuah aturan-aturan di situ. Terus apa alat-alat itu juga pendukung ya, termasuk keuangan juga, bagaimana ketersediaan semuanya itu mendukung. Oke ya. Nah kita jangan ke situ terlalu dalam, yang jelas nanti itu bisa kita kupas satu persatu ya. Nah kita kembali membuat pakan ayam telur itu sendiri merupakan sebuah terobosan solusi ya. Harus ekonomis dan efektif ya itu. Tapi sekarang kita lihat beberapa faktor yang tadi saya singgung ya, faktor utama yang perlu diperhatikan ya, untuk memastikan supaya target nutrisi itu bisa tercapai, kan sudah saya sampaikan dengan perhitungan-perhitungan yang kemarin kita sudah bahas. Nah pada edisi ke-9 ini kita fokuskan kepada bagaimana pengamatan kebutuhan nutrisi itu apakah sesuai dengan komposisi yang sudah kita rencanakan gitu. Mulai dari karbohidratnya, proteinnya gitu. Nah ini kan itu kan bisa ini berpengaruh kepada pemeliharaan dari fisik ayam tersebut, dan produksi telurnya itu harus diamati terus menerus. Itu pengaruh kepada protein juga ya toh. Sumber-sumbernya itu apakah sudah standar, kita kemarin sudah bahas ya. Terus jangan lupa ketika asal bahan-bahan bakunya itu kemarin sudah harus distandarisasikan. Nah ini perlu ada pengetesan juga kualitas ketersediaan bahan baku itu ya. Nah bagaimana kesegarannya, bagaimana dia tidak adanya terkontaminasi, seperti tidak tercampur ya jamur-jamur. Nah itu mulai kita harus mengamati juga penyimpanannya kayak opo gitu, atau lingkungannya apakah ada pestisida yang nah ini nggak gampang, ini harus kita survei sumber-sumber tersebut ya toh, baru nanti kita menjadikan sebagai pemasok yang kita edukasi dengan baik supaya bisa dia mencapai mutu standar yang baik ya toh. Terus ketersediaannya itu harus dilihat bagaimana ketersediaan itu bisa nggak gitu ya, diajak mikro terus naik lagi ke sedang. Nah itu ada misalkan diperbesar lagi bagaimana gitu, karena
minimal dia itu bisa menyiapkan secara rutin ya. Oke, terus proses, kemudian kita masuki proses pembuatan itu, penggilingan dan pencampuran bahan baku yang digiling itu harus betul-betul diketahui homogenitasnya, betul-betul tercampur dengan merata, jangan asal-asalan sekasat mata kelihatannya kecampur tapi nanti itu nggak bisa, nutrisinya nggak menyebar dengan merata gitu ya. Nah ini bagaimana, makanya kita hadirkan mesin pelet ya, mesin peletnya itu kita coba beberapa kali seperti dilihat di video ini gitu ya. Nah itu kapasitasnya kemarin itu saya diukur itu ya, ukurannya yaitu bisa mencapai 140 kg per jam. Ini kan kecil, ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bisa memberikan gambaran 1 tonnya itu bisa diproduksi atau dibuat berapa jam. Nah itu ya toh, kalau sudah tersedia semua itu mesti pendekatan berapa itu sudah diketahui dengan ya, pertama mengetahui kapasitas itu kita timbang tempatnya, terus kemudian kita timbang hasilnya, tapi bersamaan dengan itu jangan lupa karena waktu ya, dengan waktu kan kilogram per jam, berapa kilo per jamnya, jadi waktu itu berapa stopwatch, jadi ada stopwatch yang mengukur itu ya toh. Nah, itu tadi. Setelah itu ya pengujian dan pemantauan itu juga harus dilakukan. Betul? Pengujian yang sudah dibuat tadi, komposisi sudah direncanakan itu nutrisinya harus dilihat, diuji. Caranya nguji gimana nutrisi ya, kita nggak menghadirkan alat mahal itu, cuman kita lihat bagaimana ayam-ayam itu bisa bertelur rutin, sehat. Itu karena untuk mencapai bertelur itu kan energinya dibutuhkan bagus besar gitu ya, terus konsentratnya juga tinggi gitu, karena apa, uritan itu kan dia bertelur terus, itu harus dijaga itu ya. Nah belum lagi lingkungan kesehatannya itu harus dijaga juga ya. Nah pakan itu harus bersih, diberikan dengan takaran yang tertentu, standar, yang penting standarnya itu. Nah, itu ya. Terus juga dalam formulasi itu saya lupa itu ya, itu harus diperhatikan keseimbangan serat itu. Biasanya seratnya tinggi karena ingin efisien, seratnya melampaui batas itu juga mempengaruhi dari faktor bertelurnya itu bisa-bisa. Nah ini kenapa nanti itu ada kenapa, kalau apa efeknya kalau seratnya tinggi ya, itu nanti saya sebutkan aja kalau waktunya nututi, tapi kayaknya ini enggak terlalu lama, nanti di sesi-sesi lain akan saya singgung. Nah terus frekuensi pemberian pakan itu juga harus diberikan secara standar ajak ya, jam sekian ya jam sekian, takarannya sekian ya, misalkan 75 gram satu ekornya dalam sehari ya, 75 gram berapa itu, karena itu ditakar sebelumnya. Terus kemudian air minum itu juga instalasinya juga harus bersih. Terus kalau pemberian vitamin mineral di cairan ya bisa dilakukan ya, ini intinya jangan sampai kesulitan ya itu. Maka itu sebelum melakukan dipikirkan dulu, tim harus bergerak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibicarakan secara mendalam itu. Baik, terima kasih itu dulu dulur-dulur teman-teman, nanti kita sambung lagi pada edisi yang berikutnya, kan masih banyak waktu ya. Yang jelas update hari ini alhamdulillah hasil telur meningkat ya, yang tadinya kita beli dengan umur muda ini sekarang sudah mulai belajar bertelur ya, bertahap ya. Nanti kita lihat terus, kita amati, kita beri tanda, kita lihat di situ. Ya nanti pembahasan ini terlalu
panjang juga nggak enak. Kita akhiri dulu ya, bila kurang berkenan saya mohon maaf, dan bila bermanfaat ya monggo dibantu untuk subscribe, loncengnya juga apa itu saya enggak kurang paham itu ya, tapi enak itu kalau sudah kita nyambung, kita sama-sama sharing, kita sama-sama bisa lebih baik bersama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.